Anak kandung Perdana Menteri bernama Song Wan-sin tidak mau menikah dengan Pangeran An, putra bungsu kesayangan Kaisar, karena ia mengira Pangeran An berwajah buruk, temperamental, dan memimpin pasukan perang. Song Wan-sin takut menjadi janda muda. Ia ingin menikah dengan Su Yanshu. Akhirnya, adiknya, Song Xiaoyu, menggantikan posisi Song Wan-sin karena wajah mereka mirip. Ibu Song Xiaoyu diancam, sehingga ia terpaksa menikah dengan Pangeran An menggunakan identitas Song Wan-sin. Sementara itu, Song Wan-sin menggunakan identitas Song Xiaoyu untuk menjalin hubungan dengan Su Yanshu. Saat festival pertengahan musim gugur, Song Xiaoyu menghadiri acara bersama Pangeran An. Di sana, ia melihat Su Yanshu, pria yang diinginkan Song Wan-sin, membuat Pangeran An cemburu. Tiba-tiba, Putri Kaisar meminta untuk dinikahkan dengan Su Yanshu, dan Kaisar mengizinkan. Artinya, Song Wan-sin akan menjadi selir Su Yanshu, membuatnya marah. Ayah mereka meminta menukar kembali posisi Song Wan-sin dengan Song Xiaoyu, agar Song Xiaoyu yang menjadi selir Su Yanshu. Song Xiaoyu meminta Pangeran An membatalkan dekret pernikahan Su Yanshu dan Song Wan-sin. Pangeran An setuju untuk mencoba membujuk Kaisar, lalu pergi. Tidak lama kemudian, pelayan datang meminta Song Xiaoyu pulang. Di rumah, Song Wan-sin meminta bertukar posisi karena ia tak lagi menginginkan Su Yanshu. Song Xiaoyu setuju, dengan syarat ia dibawa kembali ke istana, sebab Song Wan-sin tidak tahu situasi Pangeran An. Mereka pun bertukar posisi, dan Song Xiaoyu dibawa sebagai pelayan Song Wan-sin. Pangeran An melihat tingkah Song Wan-sin yang dikira Song Xiaoyu, dan merasa aneh karena biasanya istrinya memperlakukan pelayan dengan baik. Pangeran An menunggu Song Wan-sin, namun mendengar istrinya pulang ke rumah orang tua. Song Wan-sin beralasan ingin mengunjungi ibu tiri yang sangat baik padanya sejak kecil. Pangeran An memberitahu bahwa soal pernikahan belum sempat ia bicarakan dengan Kaisar. Saat berjalan kembali ke dalam, Song Xiaoyu tidak sengaja menabraknya. Pangeran bertanya, tetapi Song Wan-sin cepat-cepat mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa Su Yanshu dan Song Xiaoyu sudah memiliki takdir masing-masing. Jadi, mereka tak perlu ikut campur. Di kamar, Pangeran An dan Song Wan-sin bersiap tidur. Namun, Pangeran mencium aroma mawar pada tubuhnya. Padahal istrinya tahu bahwa ia alergi mawar. Pangeran mulai curiga. Song Xiaoyu melihat mereka dan merasa sakit hati, walaupun ia tahu Pangeran An mencintai Song Wan-sin. Pangeran An akhirnya meminta maaf dan pergi, membuat Song Wan-sin marah. Di luar, Pangeran melihat pelayan mengumpulkan kelopak bunga dan mendapat jawaban yang persis seperti istrinya. Ia kaget, menyadari bahwa pelayan itu kemungkinan adalah istrinya, tetapi sang pelayan menyangkal dan pergi. Pangeran lalu memerintahkan pengawal menyelidiki keluarga Song, terutama putri sulung yang tak pernah muncul di depan umum. Keesokan harinya, Song Wan-sin menghampiri Song Xiaoyu dan menyiksanya. Ia marah karena tidak diberitahu bahwa baju Song Xiaoyu terkena serbuk sari mawar yang membuat pangeran alergi. Song Xiaoyu menjawab tidak tahu, dan Song Wan-sin menamparnya serta mengancam ibunya. Song Xiaoyu membalas tamparan, mengancam akan membongkar rahasia pertukaran pernikahan yang bisa membuat keluarga mereka mati. Song Wan-sin makin marah dan memukulinya. Song Xiaoyu mengingatkan Song Wan-sin untuk memperhatikan kesehatan Pangeran An di musim dingin. Tetapi Song Wan-sin menolak karena ia hanya menginginkan gelar Wang Fei, bukan benar-benar mencintai Pangeran An. Song Wan-sin mulai curiga Song Xiaoyu menyukai Pangeran An, namun Song Xiaoyu membantah. Tiba-tiba Pangeran An datang. Melihat mata Song Xiaoyu yang tertutup kerudung, ia merasa familiar, tetapi Song Xiaoyu beralasan sedang sakit. Pangeran pun menyuruhnya beristirahat. Song Xiaoyu sadar wajahnya sama dengan Song Wan-sin, sehingga ia akan selalu dimanfaatkan. Ia bertekad untuk bertahan hidup dan tidak menerima takdir disiksa. Esok harinya, Song Wan-sin membangunkan Song Xiaoyu dengan marah karena Pangeran An mengajaknya berburu, sedangkan Song Wan-sin tidak bisa berkuda dan memanah. Ia menampar Song Xiaoyu dan memintanya bertukar posisi. Song Xiaoyu teringat masa lalu ketika ia dipaksa belajar berkuda demi menggantikan Song Wan-sin, bahkan nyawa ibunya diancam. 3 hari kemudian, mereka bertukar posisi. Setelah itu, Pangeran An datang, dan Song Xiaoyu menolak diperiksa tabib karena merasa lebih baik. Pangeran memeluknya karena rindu, membuat Song Wan-sin kesal. Song Wan-sin lalu memberi sesuatu pada kuda yang akan ditunggangi Song Xiaoyu. Kuda itu mengamuk, Song Xiaoyu terjatuh. Dan Pangeran An terluka saat menolongnya. Song Wan-sin membawa pergi Song Xiaoyu. Saat Pangeran diperiksa tabib, ia memerintahkan pengawal menyelidiki kuda itu. Song Wan-sin memarahi Song Xiaoyu karena bermesraan dengan Pangeran dan memintanya bertukar posisi karena Pangeran sedang terluka. Tiba-tiba, pengawal Pangeran datang. Song Xiaoyu memerintahkan mengikat Song Wan-sin dan membawanya ke istana. Ayah Song datang, melepaskan ikatan Song Wan-sin, lalu menampar Song Xiaoyu. Pelayan datang membawa titah Kaisar. Ia memberi obat langka untuk Pangeran dan akan datang menjenguk langsung. Song Xiaoyu meminta ayahnya menyambut Kaisar, lalu baru bertukar posisi. Pengawal kemudian memberi bukti bahwa pelaku sabotas kuda adalah pelayan. Song Xiaoyu memarahi Song Wan-sin yang akhirnya mengaku. Ia lalu memerintahkan pengawal menghukum pelayan itu. Song Xiaoyu menemui Pangeran An yang sudah sadar. Pangeran berkata akan selalu melindungi istrinya. Dalam kilas balik, saat kecil ia pernah ditolong seorang gadis, yang ia kira Song Wan-sin. Kaisar datang, namun Song Xiaoyu bilang Pangeran baru tertidur.
Song Wansin muncul dengan wajah lebam dan menghina Song Xiaoyu, membuat kaisar marah. Song Xiaoyu mengancam jika rahasia pernikahan pengganti terbongkar, keluarga mereka akan mati. Kaisar meminta Song Xiaoyu memilihkan 2 selir untuk pangeran karena ia belum bisa hamil. Song Xiaoyu sakit hati, merasa tidak mungkin satu pasangan hidup bersama selamanya. Song Xiaoyu kemudian menemui Song Wansin untuk memberikan baju dan obat. Ayah Song bingung membedakan mereka, tetapi Song Xiaoyu sudah menyiapkan tahi lalat palsu. Obat yang diberikannya pada Song Wansin ternyata perusak suara. Ia meminta ayahnya mengirim Song Wansin ke rumah Su Yanshu secara diam-diam. Putri Kaisar menerima surat dan marah karena Su Yanshu sudah membawa masuk selir sebelum pernikahan. Song Wansin dibawa ke rumah Su Yanshu dan Putri Kaisar memergoki mereka berpelukan. Ia kaget karena mengira Song Wansin adalah istri Pangeran An, lalu membawanya ke kediaman pangeran. Sementara itu, Song Xiaoyu memberi dupa agar pangeran tidur nyenyak. Putri Kaisar memanggil pangeran keluar. Namun ternyata pangeran hanya pura-pura tidur. Putri Kaisar terkejut melihat istri Pangeran An ada di sana. Song Xiaoyu memarahi Song Wansin dengan memanggil namanya. Lalu Song Wansin menghina Song Xiaoyu. Song Xiaoyu pun memerintahkan pengawal untuk memukulinya. Setelah itu, Song Xiaoyu meminta maaf kepada Putri Kaisar. Song Xiaoyu menjelaskan bahwa perempuan di hadapan mereka adalah anak selir ayahnya, bernama Song Xiaoyu. Ibunya adalah adik selir ibu Song Wansin, sehingga wajah mereka sangat mirip. Mereka bahkan lahir di tahun dan bulan yang sama, sehingga tampak seperti saudara kembar. Dulu, ayah Song mabuk setelah jamuan makan keluarga dan salah mengira Bibi sebagai ibu Song Wansin, yang akhirnya membuat Bibi hamil. Setelah kejadian itu, ibu Song Wansin selalu sedih hingga kesehatannya memburuk. Ayah Song melampiaskan kemarahannya kepada selir dan anaknya, apalagi wajah putri selir itu mirip dengan anak sahnya. Karena itu, ayah Song membiarkan putri selir bekerja sebagai pelayan dan tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya memiliki saudara. Putri Kaisar lalu bertanya apa hubungannya putri selir itu dengan Su Yanshu. Song Xiaoyu menjawab bahwa Su Yanshu adalah murid ayahnya, dan entah mengapa mereka saling jatuh cinta, hal yang membuat Putri Kaisar marah. Song Wansin menyangkal dirinya anak selir, mengaku bahwa ia adalah putri kesayangan ayah Song, sedangkan yang di samping Putri Kaisar adalah anak selir, Song Xiaoyu. Song Xiaoyu membalas bahwa Song Wansin iri karena ayah mereka lebih menyayanginya, sehingga selalu ingin bertukar identitas dengannya. Putri Kaisar pun berkata bahwa adik iparnya terlalu memanjakan putri selir itu, hingga berani bicara seenaknya. Song Xiaoyu menyerahkan putri selir tersebut pada Putri Kaisar. Sejak kecil, Putri Kaisar memang tidak menyukai Song Xiaoyu, karena ia selalu lebih unggul. Putri Kaisar ingin menyingkirkannya karena mengira adik iparnya berselingkuh dengan suaminya. Melihat wajah saudara yang begitu mirip, amarah Putri Kaisar semakin besar. Karena tidak bisa menyentuh Song Xiaoyu, ia melampiaskan kemarahan kepada putri selir itu dan tidak berniat memaafkan karena dianggap menggoda suaminya. Song Wansin hanya bisa pasrah. Tiba-tiba ayah Song datang. Song Xiaoyu menjelaskan situasi padanya. Ayah Song yang mengira itu Song Wansin, menendang, memarahi, dan mencambuk Song Wansin. Song Wansin memohon dan mengaku dirinya adalah Song Wansin. Setelah melihat tanda lahir di tangannya, ayah Song terkejut. Song Xiaoyu menyatakan bahwa dirinya adalah putri sah keluarga Song, Putri An. Putri Kaisar membela Song Xiaoyu. Ayah Song bingung harus berbuat apa. Ia bertanya apakah perlu mendisiplinkannya dan membawanya pulang, namun dicegah oleh Putri Kaisar dan Song Xiaoyu. Song Xiaoyu berkata bahwa kesalahan yang dilakukan terlalu besar. Jika ayah Song membawanya pulang, itu sama saja meremehkan keluarga kerajaan. Putri Kaisar meminta ayah Song untuk pergi. Namun, ayah Song menegaskan bahwa meski membencinya, itu tetap anaknya. Lalu mengancam ibu Song Xiaoyu. Song Xiaoyu meminta izin kepada Putri Kaisar. Putri Kaisar pun membantu Song Xiaoyu dan mengancam keluarga Song, membuat ayah Song terkejut. Ayah Song melarang Putri Kaisar ikut campur urusan pemerintahan dan mengancam balik. Tapi Putri Kaisar menegaskan tidak takut. Song Xiaoyu juga mengancam ayah Song atas nama seluruh keluarga Song. Ayah Song mendorong Song Xiaoyu, namun ia ditolong Pangeran An. Song Wansin ingin bicara kepada Pangeran An, tetapi ditampar ayah Song. Pangeran An memarahi Song Wansin sebagai anak haram dan memerintahkan agar dibawa ke bibi Kaisar untuk diurus. Ayah Song menolak, tetapi Pangeran An menegaskan jika ayah Song tidak setuju, ia akan meminta keputusan Kaisar. Akhirnya ayah Song pergi. Song Wansin berencana membunuh Song Xiaoyu, membuat Pangeran An marah dan menghukumnya. Pangeran An meminta Putri Kaisar pulang, dan Putri Kaisar pergi. Song Xiaoyu memerintahkan pengawal mengurung Song Wansin. Ia lalu membawa Pangeran An ke kamar dan menceritakan kejadian, namun tidak jujur karena khawatir ibunya belum selamat. Ia berjanji akan membawa Pangeran An ke jalan yang benar. Pangeran An meminta Song Xiaoyu tidak menanggung masalah sendiri. Ayah Song yang resah meminta pelayan membawa ibu Song Xiaoyu pulang, namun mendapat surat ancaman dari Song Xiaoyu membuatnya marah. Ayah Song pun membawa ibu Song Xiaoyu bertemu Song Xiaoyu dan memintanya menyerahkan Song Wansin. Song Xiaoyu menawarkan pertukaran posisi dengan syarat ia boleh membawa ibunya untuk dirawat, serta melepaskan posisi istri Pangeran An. Ayah Song tidak percaya, tetapi Song Xiaoyu mengancam nyawa Song Wansin, membuatnya marah sebelum dicegah Pangeran An.
Ayah Song akhirnya setuju, berharap Pangeran An curiga pada Song Xiaoyu. Namun Song Xiaoyu membalas bahwa ia akan membawa ibunya meminta maaf ke istana atas kesalahan putrinya. Lalu tinggal beberapa hari di kediamannya dan memintanya pergi. Ayah Song mengingatkan janji Song Xiaoyu lalu pergi. Song Xiaoyu memerintahkan pengawal mengantar Pangeran An pulang. Song Xiaoyu berbincang dengan ibunya. Ibunya mengatakan Pangeran An tulus melindunginya. Namun Song Xiaoyu menepis, menganggap Pangeran An hanya mencintai Song Wansin dan dirinya hanyalah pengganti. Lalu memutuskan akan berpisah. Ia dan ibunya kemudian mengunjungi Song Wansin untuk memukulnya sebagai balas dendam. Song Xiaoyu memberi obat pada Song Wansin dan berkata akan membebaskannya beberapa hari lagi, lalu pergi. Ibunya kembali bertanya soal rencana meninggalkan Pangeran An. Song Xiaoyu menjawab bahwa 2 tahun bersamanya sudah cukup dan ibunya akan pulang ke Jiangnan menunggunya. Pengawal mengantar ibunya pergi. Pengawal juga memberikan hasil penyelidikan keluarga Song pada Pangeran An, membuatnya marah. Saat Song Xiaoyu masuk, Pangeran An memanggil namanya dan berkata sudah mengetahui semuanya, membuat Song Xiaoyu terkejut. Ia mengelak karena jika identitasnya terbongkar, ia akan sulit melarikan diri. Pangeran An menjelaskan bahwa putri sah keluarga Song menolak pernikahan yang diberikan kaisar dan sengaja menyuruh Song Xiaoyu menggantikannya, lalu menunjukkan buktinya. Song Xiaoyu berlutut, menyerahkan diri untuk dihukum, dan memohon agar ibunya tidak dilibatkan. Pangeran An memeluknya dan menjelaskan bahwa sejak awal, gadis yang ia sukai adalah yang memberinya obat di Taman Kekaisaran, yang ternyata adalah Song Xiaoyu. Ia juga mengenang saat melihat Song Xiaoyu di arena berburu, gagah di atas kuda, dan memutuskan akan menikahinya. Semua orang mengira itu Song Wansin, namun sekarang ia tahu yang sebenarnya. Song Xiaoyu menceritakan bahwa ia dianggap sebagai pengganti Song Wansin dan harus menerima hukuman demi melindunginya. Ayahnya memaksanya belajar berkuda dan memanah agar menarik perhatian. Ia tak menyangka bertemu Pangeran An. Pangeran An meminta maaf, berjanji tidak akan memanggilnya dengan nama orang lain dan memintanya menemani seumur hidup. Tiba-tiba pengawal melapor bahwa Kasim Chen datang. Song Xiaoyu memutuskan kabur sebelum orang baru masuk istana. Ia bertemu Kasim Chen, lalu memerintahkan pengawal membawa Song Wansin ke kamarnya. Ia memberikan pakaian kepada Song Wansin, menawarkan posisi istri Pangeran An jika mau, lalu pergi. Song Wansin berganti pakaian dan menemui Pangeran An, tetapi ia langsung menyadari bahwa itu Song Wansin. Pangeran An mencekiknya, menanyakan keberadaan Song Xiaoyu. Song Wansin mengaku tidak tahu, membuat Pangeran An hampir membunuhnya. Pengawal datang mengabarkan bahwa utusan Kementerian Upacara ingin membicarakan selir pilihan Song Xiaoyu untuk Pangeran An. Pangeran An pergi menemui Kaisar dan marah karena Kaisar mencarikan selir. Kaisar berkata ini demi keturunan, karena Song Xiaoyu sakit-sakitan dan tidak bisa punya anak. Pangeran An menuduh Kaisar telah membunuh ibunya dulu dan kini mengusir wanita yang dicintainya. Ia melepaskan mahkota, menolak menjadi pangeran, dan meninggalkan istana meski Kaisar memohon. Ia menegaskan tidak ingin mengorbankan orang yang dicintai demi kekuasaan, lalu menyerahkan bukti korupsi Menteri Song sebelum pergi, membuat Kaisar sedih. Titah Kaisar pun dibacakan. Menteri Song dihukum pancung, Song Wansin dijadikan pelacur militer, dan rumahnya disita. Sementara itu, Song Xiaoyu dan ibunya hidup sederhana di desa. Saat mereka hendak makan, Pangeran An datang dengan pakaian sederhana dan berkata bahwa karena Song Xiaoyu telah mencuri hatinya, ia harus bertanggung jawab seumur hidup. Ia lalu mencium Song Xiaoyu.